kajian langsung pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Assalamualaikum Ustaz. Demikian. Dan tema pada kajian langsung ini yaitu terkait pesan penting soal hari sama-sama kita salami, kita simak tema kajian langsung ini. Sebelum kita mulai, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat hidup. Allah masih memberikan kita nikmat umur panjang. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini harus kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Ketika Allah memberikan kita nikmat hidup, maka hidup kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Hidup kita ini kita gunakan untuk terus melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, kemudian juga berinfak, dan seterusnya. Karena itulah tujuan manusia diciptakan, tak lain tak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Semoga apa yang kita tunaikan, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, dan amal soleh yang lainnya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti apa yang telah Rasulullah contohkan, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada satu peristiwa yang agung, peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang sangat penting yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa Isra Mi'raj.
Apa sih peristiwa Isra Mi'raj itu? Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa di mana Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Jadi Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Nah, itu yang disebut dengan Isra. Nah, kemudian Allah memperjalankan kembali Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Ya. Jadi yang dimaksud dengan 10 kenabian itu 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi Muhammad, menjadi utusan maksudnya. Ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahun ke-10 kenabian. Itu kalau ditanya kapan? Nah, jawabannya itu. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa yang biasa-biasa. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat. Ya. Bapak Ibu sering mendengar kata mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Bahkan ada orang yang ngaku dapat mukjizat. Dia sakit nih, terus sembuh. Dia menilai dirinya telah diberikan mukjizat. Alhamdulillah saya dapat mukjizat, sembuh. Nah, apakah layak manusia biasa seperti kita mendapatkan mukjizat? Nah, ini kan harus tahu nanti apa sih mukjizat itu, hakikatnya sebenarnya apa. Jadi menurut Imam Suyuti dikatakan mukjizat jika peristiwa itu kejadian yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau kejadiannya biasa-biasa aja itu bukan mukjizat. Ya. Kalau kita naik pesawat dari sini ke Singapura, ke Malaysia itu biasa. Tapi kalau ke Sidratul Muntaha, waduh. Ya. Itu kejadian yang amat sangat luar biasa. Itu disebut dengan mukjizat, itu kata Imam Suyuti. Nah, kemudian disebut mukjizat jika peristiwa tersebut terjadi pada diri seorang nabi dan rasul. Nah, jadi kata Imam Suyuti, mukjizat itu hanya dialami oleh nabi dan rasul. Nah, kita nabi bukan, kita rasul bukan. Berarti kita nggak dapat mukjizat. Ini ada orang ngomong, Pak Ustadz, alhamdulillah, ya, saya dapat kerjaan yang luar biasa, gajinya besar, Allah ngasih mukjizat sama saya. Bukan, itu bukan mukjizat. Jadi mukjizat itu kejadian yang hanya dialami oleh Nabi dan Rasul, dan kejadiannya luar biasa. Ya. Jadi bukan biasa-biasanya, tapi luar biasa. Nah, selain mukjizat, ada yang dikenal dengan istilah karomah. Pernah dengar kan karomah?
Nah, karomah ini ya, ini diberikan kepada para wali. Ya, kemampuan ya, itu namanya karomah. Nah, ada yang disebut dengan maunah ya. Jadi ada karomah, ada maunah. Nah, maunah ini ya, kejadian yang menurut dia itu luar biasa. Ya, ini dialami pada orang-orang yang bukan nabi, bukan wali, tapi ya manusia kayak kita ini. Contohnya apa? Misalkan ada orang naik mobil rombongan, terus kecelakaan, mobilnya terjun ke jurang. Nah, menurut akal itu pasti mati semua itu yang ada di mobil itu. Tapi ada satu orang yang enggak kenapa-napa, gitu ya. Nah, itu disebut dengan maunah, atas izin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada para rasul dan nabi. Tapi kalau manusia selain daripada rasul dan nabi, ada yang diberikan karomah, ada yang diberikan maunah. Ya. Nah, karomah itu diberikan para wali. Yang dimaksud wali di sini bukan wali songo kayak yang sejarah-sejarah itu. Wali itu adalah terkenal dengan orang yang ketakwaan dan keimanannya yang sangat luar biasa. Itu disebut dengan wali. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa ya, bisa disebut dengan mukjizat ya, dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Quran surah Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul
rajim. Jadi apa yang tadi dibacakan ini merupakan dasar hukum atau dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah, yaitu disebut dengan istilah Isra. Dan kalau orang yang beriman membaca ayat ini, ya maka konsekuensinya tidak boleh ingkar, tidak boleh mendustai, karena banyak orang yang masih meragukan peristiwa Isra dan Mi'raj karena dirinya merasa pintar, karena dirinya merasa hebat, karena dirinya merasa seorang profesor, sampai dia kemudian meragukan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan meremehkan, apa itu? Gak mungkin. Nauzubillah. Nah, kita sebagai orang beriman jangan sampai seperti itu. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, sudah menyatakan dalam Quran, maka sebagai orang yang beriman, la raiba fi, kita nggak boleh ragu. Dan memang benar. Ya, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang telah terjadi dan tidak akan pernah terjadi setelah Rasulullah. Bahkan sebelum Rasulullah pun tidak pernah terjadi itu yang namanya peristiwa Isra Mi'raj, dan itu hanya terjadi dalam diri Rasul. Nah, hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj meninggalkan pesan penting yang luar biasa, yang mana dalam Isra Mi'raj ini terdapat pesan mulia, pesan yang harus kita tangkap, pesan yang harus kita kerjakan. Karena kalau kita merenungi peristiwa Isra Mi'raj ini, banyak sekali pelajaran hikmah, termasuk di dalamnya terdapat pesan yang sangat penting. Pesan penting apa dalam peristiwa Isra Mi'raj? Yang pertama adalah pesan tauhid. Pesan tauhid. Jadi pesan tauhid atau pesan akidah dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesan tauhid. Jadi kita merespon peristiwa Isra Mi'raj itu adalah salah satu dari bagian keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertauhid itu dia akan mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Bahkan ayat dalam Quran surah Al-Isra itu diawali dengan kata subhan. Artinya maha suci Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah. Kalau Allah berkehendak,
maka terjadilah. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak, maka pasti terjadi. Ya. Pasti terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu juga merupakan ujian bagi orang yang beriman. Percaya enggak? Setelah Rasulullah SAW melakukan perjalanan yaitu Isra Mi'raj, banyak orang yang enggak percaya. Banyak yang menganggap Rasulullah itu dusta, mimpi, ngarang, ingkar. Banyak itu. Tapi ada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar tidak ragu sedikit pun. Abu Bakar beriman kepada apa yang dialami oleh Rasulullah. Makanya Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq. Ya. Kalau kita baca nama-nama Khulafaur Rasyidin, itu kan ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ini gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu membenarkan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Disebut dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, itu pesan tauhid, ya, pesan akidah daripada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kemudian pesan penting yang kedua dari Isra Mi'raj adalah pesan ibadah. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu menghasilkan oleh-oleh gitu ya. Kalau kita jalan ke Bandung, ke Jogja, ke Bogor, kan bawa oleh-oleh itu ya. Nah, perjalanan Rasulullah ya, Isra dan Mi'raj ini kemudian oleh-olehnya adalah perintah sholat. Ya, jadi perintah sholat. Nah, sholat dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Jadi kita jangan sampai nih main-main dengan yang namanya sholat. Ya. Jangan sampai lalai, apalagi meninggalkan, na'udzubillah. Karena sholat itu perintah Allah. Sholat itu adalah kewajiban. Sholat itu salah satu dari rukun Islam. Jangan main-main nih sama sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Lalainya saja nggak boleh, apalagi meninggalkan. Ya. Makanya pastikan Bapak Ibu sekalian, ya, kita ini yang sudah sholat sampai akhir hayat kita harus istiqomah. Karena sholat itu, kata Rasulullah, inna bainar rajul wa bainas syirk wal kufr tarkas sholat. Kata Nabi, pembeda antara muslim dengan kafir, dengan musyrik adalah meninggalkan sholat. Hati-hati. Ya. Kalau Bapak Ibu lagi kerja, sudah masuk waktu sholat, hayya 'alas shalah. Nah, jangan lupa. Kalau Bapak Ibu lagi jalan-jalan ke mall, kalau sudah masuk waktu sholat,
silakan. Karena memang hidup ini sejatinya adalah hidup ini. Kita ini hidup ini. Ya. Menunggu sholat. Jadi bukan menunggu kerjaan, bukan menunggu liburan. Kita ini sebenarnya sedang menunggu sholat ini. Jadi kerjaan itu selingan. Dagang itu selingan. Sejatinya manusia itu ya menunggu sholat. Nanti kita zuhur, terus kita nunggu lagi nih asar. Sambil menunggu kita kerja, sambil menunggu kita bersama keluarga, sambil menunggu kita dagang. Jadi memang tujuan hidup kita ya sholat. Jangan macam-macam ini sama sholat ini. Makanya kadang saya itu istighfar ya. Orang kok gampang banget ninggalin sholat itu. Sholatnya cuman seminggu sekali, sholat Jumat doang. Bahkan ada yang sholatnya itu setahun sekali, sholat Idul Fitri. Puasa mah enggak, tapi sholat Idul Fitri. Aduh, gimana ini orangnya? Ya, kok sampai gitu ninggalin sholat? Padahal kita ini hidup ya nunggu sholat ini. Ya, kita nunggu nih zuhur. Sebelum waktu zuhur tiba, ya kita sama keluarga bekerja, ya, melaksanakan tugas, ya, tugas dari kantor. Ya, kita nunggu sholat. Nah, oleh karenanya kata Rasulullah, pembeda atau pembatas seorang muslim dengan kemusyrikan, dengan kekufuran adalah tarkas sholat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sampai kapan? Pak Ustadz, kita sholat sampai akhir hayat kita. Ya, kita istiqomah dalam sholat. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Sholat itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Ya, jangan sampai kita ya, meninggalkan sholat. Nah, dalam sholat itu memang ada yang berkualitas dan ada yang tidak berkualitas. Nah, tadi Bapak Ibu sholat subuh kan, berjamaah. Waktu sholat yang diingat apa? Jangan-jangan waktu sholat yang diingat sarapan. Jangan-jangan waktu sholat subuh tadi yang diingat utang. Jangan-jangan waktu sholat tadi yang diingat, nanti saya mau liburan. Nah, itu belum berkualitas itu. Ya. Nah, yang disebut sholat yang berkualitas itu adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang khusyuk. Nah, sering kita mendengar ya kata khusyuk ini. Dan banyak juga pertanyaan nih, Pak Ustadz, bagaimana nih cara biar kita sholatnya khusyuk? Berarti kalau ada sholat yang khusyuk, ada juga yang tidak khusyuk. Ya. Nah, khusyuk, kata khusyuk di sini, ini secara lugawi atau secara bahasa itu artinya takut, artinya rendah. Itu khusyuk artinya. Ini secara bahasa. Jadi takut, maksudnya takut kepada siapa? Kepada Allah. Dan khusyuk juga diartikan rendah. Maksudnya apa? Merendahkan diri di hadapan Allah. Itu arti daripada khusyuk. Nah, secara istilah para ulama mendefinisikan khusyuk itu orang sholat bukan hanya saja fisiknya yang bergerak,
Tapi juga orang yang sholat khusyuk itu adalah orang yang menghadirkan hati, pikiran, ya, semuanya, ya. Jadi kan kadang orang sholat itu Allahu Akbar, gerakannya, tapi pikirannya kemana-mana. Tadi mikirin utang, mikirin sarapan, mikirin liburan, mikirin uangnya yang banyak. Jadi kalau bahasa kita itu nggak concern, gitu ya, nggak concern. Nah itulah kerjaan setan itu. Jadi setan itu membisik-bisiki kita, menyuruh kita terus inget tuh, lagi sholat nih ya, inget tuh utang, inget tuh makanan, inget tuh jemuran, ya, suruh inget itu. Yang diinget bukan Allah, itu setan itu. Kita suruh inget-inget dunia-dunia gitu. Maka orang yang khusyuk ketika sholat, Allahu Akbar, meninggalkan segala urusan dunia, fokus satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu khusyuk namanya. Menghadirkan hati, pikiran. Jadi sholatnya itu enggak cukup dimensi fisik saja, tapi dimensi hati dan dimensi pikiran. Nah, lantas bagaimana cara kita khusyuk? Ya, para ulama membimbing kita agar kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Nah, ini penting ini. Itulah memang kelemahan orang Indonesia, ya, karena bukan orang Arab. Padahal setiap hari dia membaca, ya, kata-kata dalam bahasa Arab, ya, tapi dia nggak paham. Nah, makanya berusaha untuk memahami. Jadi kalau baca Quran, baca juga artinya, mestinya biar kita paham apa yang kita baca. Ya, ya, kita baca Quran nih 1 juz, kalau ditanya maknanya apa? Aduh, nggak tahu. Nah, ini kelemahan kita. Makanya Quran itu nggak cukup dibaca saja, tapi juga difahami, ditadaburi. Ya, jadi baca Quran, ya, baiknya baca juga apa sih kandungannya, apa sih maknanya, biar kita paham. Nah, itulah menambah kehusuan kita, ya, menambah concern kita, ya. Nah, jadi cara kita agar kita khusyuk, kita berusaha maksimal, ya, memahami apa yang kita baca, ya. Nah, kemudian bagaimana agar kita khusyuk? Nah, ini nasihat para ulama. Coba kamu bayangkan, ini adalah sholat terakhir kita. Bisa jadi subuh tadi itu sholat terakhir kita. Ya. Zuhur kita nggak bisa sholat karena kita sudah dipanggil. Nah, kalau orang merasa ini adalah terakhir sholatnya, dia akan maksimal. Karena dia ingin menghadap Allah. Maka coba kita renungkan. Kita besok aja belum tahu hidup apa enggak nih. Maka lakukanlah dengan maksimal. Ya. Misalkan hari ini hari terakhir kita nih, jatah hidup kita ini.
kita sebagai kepala keluarga maksimal menafkahi istri, menjaga istri, berbuat baik sama istri, berbuat baik sama anak, karena bisa jadi hari ini hari terakhir kita. Seorang istri ya, bisa jadi hari ini hari terakhir, maka berbaktilah yang maksimal sama suami. Ya. Jadi jangan sampai kita menyesal. Bisa jadi puasa tahun kemarin itu puasa terakhir kita. Makanya rugi kalau dia nggak puasa. Makanya rugi kalau dia nggak maksimal puasanya, main-main. Bisa jadi tahun ini dia nggak ketemu Ramadan. Bisa jadi tahun ini dia tidak ketemu Idul Fitri. Dan Idul Fitri tahun kemarin adalah tahun terakhir. Maka maksimalkan, jangan sia-siakan hidup kita. Ingat, kullu nafsin za'iqatul maut. Aina matakunu yudrikumul maut. Kemanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu. Kita semua pengen kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau perlu kita mati dalam keadaan bersujud kepada Allah. Kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita sudah melaksanakan perintah Allah, walaupun belum maksimal. Ya. Nah, oleh karenanya, anggaplah ini subuh terakhir kita. Pak Ustadz nakut-nakutin. Ya, manusia itu harus ingat kematian. Ya, kalau orang nggak ingat kematian, dia nggak mau mempersiapkan nantinya. Terus aja maksiat, seolah-olah dia nggak mati-mati. Makanya Bapak Ibu yang sudah sadar ini, ya, sholat, udah baca Quran, terus istiqomah. Jadi tugas kita ini Bapak Ibu sekalian, setelah kita sholat, istiqomah. Jangan sampai bolong. Jangan sia-siain umur. Jangan sia-siain hidup kita. Ini bisa jadi terakhir. Ya. Yang muda jangan merasa matinya nanti, karena banyak justru yang muda itu lebih mendahului yang tua. Karena mati itu tidak harus nunggu sakit, mati itu tidak harus nunggu tua, ibu-ibu. Saya mah masih muda, nanti aja sholatnya, nanti aja ke masjidnya. Ya. Coba Bapak Ibu, di Mesir itu rata-rata usianya 50 tahun ke atas. Jarang anak mudanya. Ya. Makanya saya senang di sini ada anak muda. Ya. Dan kalau ibadah jangan sendirian. Ya, ajak istri ibadah. Jadi ini mah pengen masuk surganya sendirian. Ya. Istrinya enggak sholat didiemin. Hati-hati nih suami nih. Jangan sampai membiarkan istrinya tidak sholat. Hati-hati. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Ya, kita ini pemimpin nih, laki-laki nih ya. Pemimpin dalam keluarga. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan main-main sama sholat mah. Pastikan istri sudah sholat. Dan anak pastikan sholat. Telepon. Buat apa ada HP? Buat apa ada video call? Kamu udah sholat belum? Ya, Pak Ustadz, anak saya mah sudah pada nikah, bukan tanggung jawab saya. Kalau namanya sholat, mau nikah enggak nikah sampai kapanpun, kita harus nyuruh mereka. Karena dalam Quran surah Luqman dikatakan, ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Jadi Bapak yang punya anak, punya cucu mantu, suruh sholat.
Jangan sampai kita ini kesalahan nanti, membiarkan, cuek, ya, jangan, ya, sholat. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, biar kita khusyuk, ya. Anggaplah hari ini hari terakhir kita. Anggaplah subuh ini subuh terakhir kita. Maka dengan demikian kita akan maksimal, enggak main-main, enggak bercanda. Ya Allah. Sama suami nurut, bisa jadi besok dipisahkan maut, bisa jadi. Nah itu jadi amal ibadah, amal soleh buat Bapak Ibu sekalian. Nah baik hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi itu pesan ibadah ya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah kemudian pesan yang terakhir dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah pesan akhlak, ya, pesan akhlak, ya. Jadi yang pertama pesan tauhid, yang kedua pesan ibadah, yang ketiga pesan akhlak. Ya. Nah jadi peristiwa Isra Mi'raj itu banyak memberikan kita pelajaran tentang akhlak, memberikan kita pesan moral. Ya. Nah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan Isra Mi'raj, ya Rasulullah itu sebenarnya mengalami kesedihan yang luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa sebelum Rasulullah ya mengalami peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah itu pada posisi yang sangat sedih yang luar biasa. Ya. Mengapa Rasulullah sedih? Rasulullah itu ditinggalkan oleh dua orang yang sangat Rasul cintai. Yang pertama, Rasulullah ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Ya, sedih kan? Abu Thalib itu perangnya luar biasa. Ya. Ya. Dia orang yang selalu membela Rasulullah. Ya. Nah kemudian Rasulullah pun ditinggalkan oleh istri tercinta yang bernama Siti Khadijah. Ya. Nah, Siti Khadijah itu ibarat perisai. Ya. Jadi Bapak Ibu nih, istri kita nih, yang suami nih ya. Istri kita itu sebagai perisai kita, pelindung kita. Kalau ada masalah, istri ngademin. Ya, kalau ada problem-problem kehidupan, seorang istri itu berperan sebagai apa ya? Ya, sosok yang memberikan ketenangan. Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Rasul, waduh luar biasa itu tantangannya, luar biasa cobaannya. Tapi siapa yang menenangkan Rasulullah? Siapa yang ngademin hati Rasulullah? Yaitu Siti Khadijah. Dia sebagai perisai Rasulullah. Nah kalau Abu Thalib itu sebagai pembela, kalau Siti Khadijah sebagai perisai. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup sudah tidak ada yang membela kita. Ketika kita hidup sudah tidak ada perisai hidup kita. Bagaimana kondisi kita ini? Kehilangan istri, kehilangan orang yang dicintai. Kemarin ada jamaah curhat ke saya, Pak Ustadz, beda ya, ada istri sama nggak ada istri. Saya pas istri saya meninggal, ya Allah Pak Ustadz, hidup saya ini kayaknya merana banget. Ya itu kan sudah ketetapan Allah. Ya. Makanya jangan sia-siain istri. Ya. Saya biasa pulang ke rumah, disiapin kopi, disiapin sarapan. Biasa ke rumah,
Ada teman cerita, ini nggak ada Pak Ustaz. Temennya tembok, ceritanya sama tembok. Ya, makanya kalau udah nggak ada istri itu ya Allah, kayaknya gimana gitu ya. Nah, ini dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah sedih banget ya. Sedih banget. Makanya tahun itu disebut tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi Muhammad SAW itu tahun kesedihan itu. Ya. Jadi Rasulullah sedih itu. Nggak pernah ngerasain sedih sebelumnya. Ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai, oleh istri, oleh paman. Tapi kalau orang nggak cinta mah nggak sedih ya. Ya jangan sampai itu ya, nikah masa nggak cinta, malah seneng ya. Ya sedih lah kalau ditinggalkan sama istri, sama suami ya. Kalau dia seneng nggak normal itu, atau curiga kali itu ya. Nah jadi pesan penting dari apa yang dialami oleh Rasulullah adalah bagaimana Rasulullah itu sabar. Nah inilah relevansinya apa dalam kehidupan kita? Relevansinya adalah bagaimana ketika kita menghadapi ujian hidup. Apakah itu kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, kita diuji oleh Allah sakit, maka Rasulullah nih mengajarkan kita agar kita bersabar. Ya. Karena yang namanya hidup manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan amanna, aku beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Pasti diuji. Semua diuji Bapak Ibu. Ada yang diuji dari rasa takut, diuji lapar, diuji kekurangan harta, diuji oleh orang, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Banyak ujian itu. Nah, apa tujuan Allah menguji hamba-hambanya? Tujuannya tak lain tak bukan hanyalah agar nanti dapat terlihat mana orang yang sabar dan mana orang yang tidak bersabar. Nah, oleh karenanya pesan penting dari apa yang dialami oleh Rasulullah sebelum peristiwa Isra Mi'raj adalah yakni pesan kesabaran. Bagaimana dalam menghadapi hidup ini kita harus sabar dan jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Itu saja Bapak Ibu sekalian, 3 pesan penting. Mudah-mudahan momentum peristiwa Isra Mi'raj ini dapat kita jadikan sebagai peningkatan diri kita, kualitas tauhid kita, kualitas ibadah kita, dan kualitas kesabaran kita. Jangan sampai momentum Isra Mi'raj dijadikan hal-hal yang ini kan lagi rame nih. Ada peringatan Isra Mi'raj tapi diisi dangdut gitu. Lagi rame itu ya. Nauzubillah, ini dicampur-campur begini ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi baiknya kita jadikan momentum Isra Mi'raj sebagai peningkatan kualitas diri kita, iman kita, ibadah kita, terutama sholat kita dan juga akhlak kita. Allahu a'lam bishawab. Dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas penjelasan pada pagi ini. Bagi bapak-bapak, ibu dan anak-anak apakah beliau ini langsung menguasa
atau dapat yang dulu di sana. Jadi harapan-harapan Rasulullah sehingga terjadi peperangan. Saya kurang jelas ini suaranya. Bagaimana tahapan-tahapan Rasulullah dalam berdakwah sehingga terjadi peperangan? Apakah langsung ke penguasanya atau ke rakyat Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana tahapan Rasulullah dalam berdakwah gitu. Yang saya tangkap ya. Tadi dikaitkan dengan terjadi peperangan ya. Jadi begini ya. Dakwah itu adalah komitmen seorang muslim. Jadi yang berdakwah itu bukan Rasulullah saja. Tapi kita pun harus berdakwah. Minimal kita berdakwah di keluarga kita. Ya, perintah dakwah itu kan dalam Quran Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kemudian dalam ayat lain, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Suruhlah manusia itu ya ke jalan Allah tentunya dengan hasanah, dengan hikmah. Jadi kita berdakwah itu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Nah, jadi itu perintah. Nah, adapun terjadinya peperangan, ya, apa hubungannya nanti dengan dakwah? Jadi begini, Pak. Dalam Islam itu, ya, boleh berperang jika diperangi. Jika diperangi ya. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Nah itu dalilnya nih harus tahu dulu. Dan perangilah mereka itu ya yang memerangimu. Ya, jadi kalau dia tidak memerangi kita ya jangan diperangi. Itu konsep berperang dalam Islam. Nah, berdakwah itu ya, berdakwah itu ya harus dengan lembut, harus dengan hikmah, ya. Jangan sampai dakwah itu menimbulkan peperangan. Nah, dalam konteks perang dalam Islam itu karena orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, yang tidak suka dengan Islam, ya mereka memerangi dulu, baru diperangi. Nah, dalam konteks dakwah, ya dakwah itu ya harus dilakukan dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya kayak ustadz nih, ustadz itu sedang berdakwah nih ya. Ya dakwah itu mengajak bukan mengejek. Ya. Makanya saya kurang setuju juga kalau ustadz isinya ngejekin orang mulu. Udah kayak merasa dirinya paling bener aja. Semua disalah-salahin gitu. Ya. Jadi pulang dari pengajian jamaahnya muncul kebencian itu. Wow. Nah makanya dakwah itu mengajak bukan mengejek, apalagi menginjak. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah adapun dalam hal peperangan, ya umat Islam pernah berperang, iya sejarahnya itu. Tapi karena diperangi, ada perang Badar, ada perang Uhud, ya ada perang Khandaq. Ada perang yang dialami langsung Rasulullah ikut, ada yang Rasulullah nggak ikut. Ya, tapi dalam berdakwah nggak boleh dengan kekerasan yang kemudian terjadilah peperangan. Ya, masuknya Islam ke Indonesia itu bukan dengan peperangan. Islam masuk ke Indonesia caranya bukan dengan peperangan. Ya, tapi melalui apa? Melalui dakwah para pedagang Arab ke Indonesia dengan dakwah yang hikmah mau'izatil hasanah. Makanya di Indonesia ini orangnya adem-adem. Muslimnya walaupun berbeda-beda, ya berbeda-beda fikih misalkan, tapi alhamdulillah masih bersatu. Walaupun ada yang kunut tidak kunut, tapi masih
saling menghargai. Karena itu fikih ya. Dalam sholat itu kan ada fikih. Sholatnya itu perintah Allah, tapi fikihnya itu cara memahami sholat. Makanya kalau pengen tahu sholat, belajar fikih sholat. Fikih itu artinya memahami cara teknisnya. Nah, dalam teknis itu ya para ulama berdasarkan latar belakang ilmu yang berbeda-beda, ya adalah teknis. Sholat mah sholat, tapi kadang ya teknisnya yang berbeda. Nah, kalau terjadi perbedaan jangan dihujat. Ya, para imam saja Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu mereka ada yang satu seperguruan, mereka ketika terjadi perbedaan tidak memperolok-olok. Nah inilah, jadi di masjid kita ini ya kita juga mesti guyub ya, saling menghargai ya, atau istilah lain adalah tasammuh ya. Ya, selama itu bisa dipertanggungjawabkan dalilnya, ya sudah. Ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Sebelum itu ada peristiwa saat sholat itu kan pulang balik. Ya. Terus mulai saya itu orang besar. Ya. Terus disuruh Israel Ya. tawar. Ada di mana sepanjang kaitannya itu bagaimana kalau misalnya itu dari pelajaran yang kalau itu kalau kita ditanya 5 buah berarti setiap 28 menit sekali kita sholat. Iya. Dan sekarang kalau jawabannya ada walaupun banyak sekali kita sholat itu masih Malas. Ya. Berarti hanya tadi saya sampaikan itu adalah Iya. peristiwa yang pada Iya. Ya artinya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan perintah sholat kan sebelum 5 waktu itu kan lebih dari itu kan banyak. Gitu ya. Akhirnya ya wal akhir ya perintahnya 5 waktu itu. Ya begini ya. Ya bayangkan kalau di atas 5 waktu puluhan gitu ya. Bagaimana jadinya? Tadi 28 menit sekali kita sholat. Itu saja 5 waktu saja banyak orang yang lalai. Jadi artinya ya yang namanya manusia itu sudah ketakar kemampuannya. Ya. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Ya. Yang 2 rakaat aja banyak yang meninggalkan, apalagi 4 rakaat. Ya. Artinya setiap syariat ya, syariat yang Allah turunkan itu pasti prinsipnya tidak membebani. Ya. Jadi syariat itu turun pasti Allah sudah, ini Allah yang Maha Tahu mendesain itu yang itu tidak akan bakal membebani yang namanya manusia. Ya. Jadi sholat itu bukan beban. Ya. Nggak ada beban sholat itu, nggak ada. Karena Allah itu sudah tahu ya hamba-hambanya. Ya. Nah, oleh karenanya ya hikmah di balik 5 waktu itu artinya disinilah bukti ya bahwasannya Allah sudah menakar kemampuan hamba-hambanya dan Allah tidak membebani ya kepada hamba-hambanya, dan itu ringan sholat itu. Sholat itu ringan tuh. Ya, enggak berat. Ya. Nah, inilah jadi akhirnya ya sudah kita nikmati aja sholat dan ya, dijadikan sebagai kewajiban. Dan juga ya kalau kita nggak makan itu kan gimana ya? Ya kayak sholat, kita nggak sholat tuh gimana nanti? Ya itulah. Jadi ini syariat yang memang mudah, ringan, dan kita punya komitmen untuk terus kita laksanakan sampai kapanpun. Allahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqomah dalam menjalankan sholat. Baik, terima kasih Bapak, Ibu-ibu atas kehadirannya pada pagi hari ini. Terima kajiannya. Sebelum ditutup, di doa bersama-sama. Mari kita berdoa, karena doa adalah ibadah dan syariat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, ya Ghafar, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang telah kami lakukan ya Allah, dosa karena kami meninggalkan sholat di masa lalu ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, dosa ibu kami ya Allah, yang telah berdarah-darah mempertaruhkan nyawanya agar kami lahir ke dunia ini, yang rela tidak tidur agar kami bisa tertidur Allah, yang rela tidak makan agar kami bisa makan kenyang. Ya Allah, ampunilah bapak kami, ayah kami ya Allah, yang telah mendidik kami, yang telah menafkahi kami ya Allah. Dan bagi kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosanya. Terimalah segala amal ibadahnya dan tempatkanlah di tempat yang spesial di sisimu ya Allah, di tempat yang paling mulia di sisimu ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minas sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah sholat kami ya Allah, walaupun belum maksimal. Terimalah puasa kami, terimalah sujud kami, ruku kami, dan amal-amal soleh yang lainnya ya Allah, yang telah kami lakukan di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.